warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai penguji kinerja, perkenalkan nama saya Niat, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, batch 3, rombel 12 tahun 2025, dengan nomor induk mahasiswa 21001254997. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran di tempat sekolah saya mengajar, yaitu UPT SD Negeri 285 Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, di kelas 5. Dengan materi indahnya saling menghargai dalam keberagaman, dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning (PBL), terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial emotional learning. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatnya Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, sehat, mantap, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya, agar pelajaran kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti biasanya, silakan ketua kelas Ananda Fikri memimpin doa di depan. Perhatian, siap. Sebelum belajar, kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Terima kasih Ananda Fikri. Ya, baiklah anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh teman kita Andi Fatin sebagai dirjen. Nah, silakan anak-anakku berdiri semua. Nah, silakan Andi Fatin.
benar, yang maknanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai suku dan bangsa agar saling mengenal, menghargai, dan hidup rukun. Jadi bukan untuk saling mengenal dan menghargai bukan untuk saling mengenal dan menghargai perbedaan. Nah, masih semangat nak? Masih. Ya, jadi sebelum kita lagi melanjutkan pelajaran, ayo kita segarkan semangat dulu dengan SPP tepuk semangat. Sebentar. Ya, jadi ibu ulangi lagi dulu ya. Tepuk semangat. Senang. Din din din. Dum dum dum. Dang dang dang. Din din din. Dum dum dum. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Nah, sekarang hari ini kita akan mengaitkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi sekarang coba bayangkan kalau di Indonesia hanya ada satu suku dan bahasa. Kira-kira apa yang terjadi ya? Dan siapa yang bisa menjawabnya? Silakan Ananda Fikri. Hilangnya kekayaan budaya, kehilangan identitas nasional, komunikasi lebih mudah, kekurangan toleransi, potensi konflik yang berkurang. Ya, Masya Allah, kita beri aplaus buat Ananda Fikri. Ya, jadi pasti banyak sekali yang akan terjadi ya, hilangnya konflik kesadaran dan ya sesuatu yang berbeda. Oke, baiklah anak-anak, sekarang kita masuk di kegiatan inti. Nah, ibu akan mencoba memutarkan sebuah video tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Jadi di sini silakan Ananda nanti menyimak video semuanya. Jadi disimak dengan seksama. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini bersama kita akan belajar di bab 3, yaitu tentang indahnya saling menghargai dan menghormati dalam keragaman. Subtema keragaman sebagai sunatullah. Diikuti dengan baik ya anak-anak. Mari kita perhatikan gambar berikut. Kira-kira itu gambar apa ya? Ya, hebat sekali. Itu adalah gambar tentang kegiatan bakti sosial untuk mewujudkan hidup damai dalam keberagaman. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dan majemuk, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, budaya, dan adat. Suku Jawa, Sunda, Betawi, Dayak, Ambon, Bugis, Madura, Asmat, dan suku Minang adalah beberapa contoh dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia juga beragam. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia beraneka ragam dengan tujuan agar saling mengenal sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Seperti yang tercantum dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang salah satu isi pokok kandungannya yaitu manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Prinsip saling mengenal dijadikan dasar hubungan antar lingkungan sosial. Dengan saling mengenal akan timbul saling pengertian
Hal ini ditujukan agar terciptanya kemaslahatan, hidup damai, adil, dan sejahtera. Perbedaan pasti ada dalam masyarakat, namun hal ini tidak harus menjadi dasar pertentangan. Sebaliknya, perbedaan itu harus mengantarkan kepada kerjasama yang dapat menguntungkan semua pihak. Seseorang yang bertakwa akan menghargai adanya keberagaman dan menjadikan keberagaman tersebut sebagai sarana meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan menjadikan keberagaman sebagai alat pemecah persatuan bangsa. Islam mengajarkan umat muslim untuk saling menghormati antar sesama, seperti yang tercantum dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Disebutkan bahwa bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada persamaan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Meski demikian, seorang muslim harus tetap bermasyarakat dengan baik, sikap saling menghormati, berkasih sayang, keadilan, kebebasan, toleransi, dan kerjasama tetap harus terjalin meski berbeda agamanya. Itu tadi pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang keragaman sebagai sunatullah. Kita sebagai Tadi adalah video tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Nah, sekarang Ibu bertanya, kira-kira apa yang kalian lihat dalam video tersebut? Siapa yang bisa menjawab, Nak? Ya, silakan anak-anak yang bisa. Kira-kira apa ya? Ada banyak suku, pakaian adat, dan tempat ibadah. Ya, ada berbagai macam suku, adat dan pakaian adat. Ya, Ibu akan menjelaskan tentang materi kita, indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Ya, silakan diperhatikan, Nak. Ya, jadi materi kita hari ini yaitu indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Oke. Nah, adapun pengertian dari keragaman, yaitu keragaman adalah perbedaan yang ada di sekitar kita, seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Jadi perbedaan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi materi kita pembelajaran hari ini yaitu yang pertama adalah keragaman sebagai sunatullah. Yang kedua, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai sesama orang yang berbeda agama. Nah, baiklah anak-anak, tadi poin pertama, keragaman sebagai sunatullah. Jadi, keragaman adalah bagian dari ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menciptakan makhluknya. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan, seperti tadi suku, budaya, bahasa, agama, yang dijadikan sebagai kekuatan dan alasan untuk berselisih. Nah, seperti yang dikatakan dalam dalil Al-Quran tentang keragaman, tadi di video ada surat Al-Hujurat ya. Ya, seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 13, seperti firman-Nya Allah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki
Jadi agama kita, agama Islam, menekankan berbuat baik kepada siapa nak? Kepada sesama, ya, kepada sesama, kepada semua, termasuk non Muslim. Yang non Muslim itu berarti dia beragama apa? Ya, beragama Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, ya. Jadi sebagaimana ajaran dalam kebaikan, ya. Nah, yang dimaksud dengan ajaran kebaikan seperti ini, nah, ajaran kebaikan dalam Islam berarti mengikuti. Ya, seperti gambar pertama. Ini coba perhatikan gambar pertama. Seorang kakek-kakek pemulung dan seorang siapa itu? Apakah itu? Ya, menolong Bersama. ya, menolong sesama. Yang kedua, dia kenapa ini nak dia berbeda tapi tetap menghormati Perbedaan. menghormati perbedaan. Yang ketiga, kayaknya dia mau menabung, berarti dia bersikap Jujur dan amanah. bersikap jujur dan amanah. Nah, yang keempat, menjaga Lingkungan. menjaga lingkungan. Oke. Nah, sekarang kita masuk di poin ketiga, menghormati dan menghargai perbedaan agama. Jadi, Islam mengajarkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama, seperti tadi berbeda agama non-muslim. Jadi sikap ini penting untuk menciptakan kedamaian dalam keberagaman. Nah, seperti tadi dalam video, ya, dalam video tadi ada dalilnya tentang Islam, tentang toleransi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Nah, artinya untukmu agama
damai. B. Rasa marah. C. Iri hati. D. Benci. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Ananda Wildan. Damai. Ya, kita lihat jawaban yang benar. Ya, jadi jawaban yang benar adalah A. Damai. Masya Allah. Kita beri aplaus buat semuanya. Masih tetap semangat, nak? Kalau begitu, Ibu tes semangatnya untuk hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Nah, silakan kelompoknya dibagi menjadi 3 bagian, 3 kelompok. Ya, silakan, Nak. Silakan dibagi menjadi 3 kelompok. Silakan dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok pertama, kelompoknya Andi Fatin. Kelompok kedua, kelompoknya Ananda Fikri. Dan kelompok ketiga, kelompoknya Ananda Ya. Ini ya kelompok 2 ini ya. Kelompok 2 ini ya. Jadi kelompok 2 silakan ya ini sama ini satu urusan. Terus bisa mejanya dibawa ke sini, Nak. Bisa ya. Pas menghadapan juga boleh, di menghadapan ya. Jadi di sini kelompok ketiga. Kelompok 3 ya. Silakan kerjakan semua, Nak. Ya, silakan mejanya, diatur mejanya. Ya, silakan dibalik kursinya, Nak. Ya. Ananda Fikri juga, Nak, silakan. Ya. Oke, ya, Bella. Ya, silakan. Bisa. Ya, silakan Ibnu. Silakan Ibnu. Balik kursinya untuk kerja kelompok. Ya, bisa di sini ya. Oke. Ya, bisa. Ya. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi kelompok pertama itu dia kelompok pertama mencari. Coba perhatikan dulu. Kelompok pertama tugasnya mencari keragaman bangsa. Ya, kelompok kedua suku, dan kelompok ketiga adalah agama. Ya, kelompok 1 itu mencari apa tadi? Soal keberagaman, ya. Soal keberagaman kelompok 1. Kelompok 2 mencari soal perbedaan suku, ya. Kelompok 3 agama. Jadi silakan ditulis, dicari hasilnya dan contohnya. Ayo, Nak, tetap semangat. Ya, jadi Ibu terangkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ya, jadi Ibu minta maaf, Ibu lupa membagikan kertas sticky note-nya, ya. Ibu lupa membagikan kertas sticky note-nya, ya. Dan silakan di kelompok, setiap kelompok, ya. Dan jadi silakan ditulis di kertas sticky note. Ya. Ya, nanti hasilnya ditulis di kertas sticky note, ya. Lalu ditempelkan nanti di ya. Silakan tulis hasilnya di kertas sticky note, ya. Naik 2 orang untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Siapa dari kelompok 1? Ya, Andi Nafisa. Dengan siapa? Ya, dengan Aisyah. Silakan, Nak. Ayo, silakan.
Ya, oke kita beri aplaus buat dari kelompok 1. Nah, silakan duduk nak. Terima kasih. Nah, sekarang kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah siap? Ya, sudah siap nak? Perkenalan diri dulu nak. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah. Setiap suku memiliki bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat dan tradisi yang berbeda-beda. Misalnya, Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Bali, dan Asmat. Keragaman ini merupakan kekayaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan dihormati. Oke, sekarang apa contohnya? Itu tadi adalah contoh dari hasil kelas. Iya, contohnya. Yang sebenarnya caranya Nanda Fatin. Menghormati adat dan tradisi suku lain, tidak mengejek bahasa daerah, mau bergaul dengan teman berbagai suku. Ya, oke, silahkan ditempel hasilnya nak. Hasil dan contohnya yang mana? Oke. Ya, nah sekarang kelompok terakhir, kelompok 3. Sudah selesai nak kelompok 3? Nah, sudah selesai kelompok 3. Jangan lupa perkenalkan diri dulu. Ya, hasilnya. Oke, ya selesai caranya. Jangan lupa perkenalan diri dulu. Kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3. Setiap pemeluk agama diajarkan untuk beragama sesuai dengan kekayaan yang konflik, saling menghormati, menjaga toleransi antar umat beragama. Asli penelitian penduduk Indonesia memiliki berbagai agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Katolik. Contohnya? Tidak memaksakan agama kepada orang lain, menjaga kerukunan antara umat beragama. Ya, kita jangan lupa contohnya dan hasilnya. Masya Allah, jadi tugas kelompok kita hari ini seru ya? Ya, Ibu berterima kasih untuk semuanya. Kalian semua luar biasa ya. Semangat untuk anak-anak hebatnya Ibu. Nah, tadi kita sudah mendengarkan topik, mendengarkan materi, dan kita sudah juga mengerjakan kuis. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas evaluasi. Ibu akan membagikan tugas evaluasi ya. Silakan dikerja. Silakan dikerja. Nak. Coba ya, Nanda Ibnu silakan menghadap ke depan lagi karena tugas kelompok sudah selesai. Ya. Perhatikan tugas evaluasinya karena Ibu tadi sudah menjelaskan semua tentang materi kita hari ini ya.
Ya, merasa senang karena sudah belajar tentang keberagaman, suku, dan perbedaan agama. Perbedaan agama